Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin mangut, sayur mangut. Ada karena kemarin aku habis dapat beli ikan tongkol nih. Iki sejinah dimboi loro. Jadi sejinah kalau di sini itu 10 biji, jadi ini 12. Nanti aku mau pakai 10 aja. Terus sama tahu 6 kotak, 6 potong. Sama ini ada bumbu-bumbuannya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merah 7 sampai 8 butir. Ada kemiri, ini kemiri 1 butir tapi ini pecah-pecah ya. Ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 3 biji cabai merah sama 5 biji cabai rawit yang masih hijau. Aku pakai sedikit ketumbar sama sedikit jintan, sedikit aja, cuman paling sejumput sedikit. Terus ini ada kunyit segini, ini lengkuas segini, serwas gitu ya. Terus ada merica juga dan kencur. Yuk simak video selanjutnya. Kalau sayur mangut itu kan pakai santan. Ini aku tadi beli kelapa setengah butir, terus diparutkan sekalian, nanti tinggal diperas. Nah, ini aku nggak mau goreng tahunya seperti kemarin pas masak semur ya. Ini cuman ya tahu putihan aja, dipotong segitiga seperti ini, cuman nggak digoreng gitu aja. Kalau kalian mau digoreng juga nggak apa-apa, itu enak. Tapi karena ini sudah pakai santan, jadi dan nanti bumbunya juga ditumis ya, mengurangi penggunaan minyaknya lah, seperti itu. Oke, kita mau eksekusi ini. Karena ikan asapnya nanti yang akan kita masak itu relatif cukup banyak ya, 10 biji, kita akan rendam. Nanti setelah itu dibilas. Fungsinya perendaman ini untuk membuang bau-bau asap yang terlalu menyengat. Nah, ini sisa 2, aku bungkus masukin kulkas. Kalau misalnya mau sayur asem atau mau apa, tinggal dikasih jegur-jegur ikan panggang. Sembari kita menunggu ini, kita siapkan bumbunya ya guys. Makin praktis, makin cepet, kita pakai blender aja untuk ngalusin bumbu-bumbu tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Untuk cabenya yang kita blender yang kita haluskan cuman yang cabai keriting aja. Cabai cabai rawitnya kita nanti cemplungin utuhan aja, supaya nggak terlalu kepedesan. Karena di sini aku memang suka pedas, tapi orang rumah kan juga ada yang juga nggak suka pedas. Enaknya jadi orang yang suka pedas itu apa sih? Kalau orang yang suka pedas itu makanan yang nggak pedas dia bisa makan. Aku bisa ikut makan makanan yang nggak pedas. Tapi kalau orang yang nggak suka pedas, nggak bisa dia makan makanan yang pedas, seperti itu. Jadi ya kita harus saling menghargai, baik yang suka pedas maupun yang nggak suka pedas, begitu. Kalau kamu gimana guys, suka pedas atau enggak? Nah, kalau kalian mau ditambah cabai untuk dihalusin di sini, di bumbu halusnya, itu juga nggak apa-apa. Itu kan tergantung kalian ya. Kalian suka pedas ya tinggal ditambah cabenya, kalau nggak suka pedas ya dikurangi, seperti itu guys. Gampang kan, simple. Nah, fungsinya aku mengiris-ngiris ini supaya biar lembut ya, karena nggak semua blender itu mampu melembutkan barang-barang yang misalnya benda-benda seperti kemiri. Kalau misalnya dicemplungin ke blender utuhan, itu ada yang nggak mampu, ada yang blendernya juga mampu, tergantung blendernya masing-masing ya. Kalau ini kan kalau blender ini harus diiris kecil seperti ini guys, supaya nanti bumbunya bener-bener halus. Nah, ini merica, ketumbar sama jinten sedikit aja. Nah, untuk ini kita nggak mau di blender, ini tinggal dicemplung-cemplung, ini digeprek, udah.
Kita nggak perlu pakai terasi ya, karena memang ikan asap itu baunya udah tajam, jadi tanpa terasi pun dia udah sedap. Oke, kita persiapan untuk memblender. Nah, untuk santannya kita pakai 1 liter. Nah, kita akan pisahin nanti santan yang kental sama santan yang encer. Santan yang kental kita pakai segelas ini ya. Ini kira-kira 200 ml. Kita peras seperti ini. Kita selesaikan untuk santan encernya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot untuk meres-meres seperti ini, kalian bisa kok pakai santan instan. Tapi tergantung lagi ya ke selera. Kalau aku sebenarnya sih suka santan yang gini, lebih fresh ya. Kita tuang minyak secukupnya, kira-kira 2 sendok makan. Tiap daerah kan pasti punya bumbu khas masing-masing ya. Ada juga yang mangut itu dikasih irisan bawang merah, bawang putih, tomat. Tapi kalau aku ini nggak usah ya. Tapi biasanya kalau aku mau mangut lele itu kadang aku kasih. Beda ya, soalnya mangut lele itu kan lele kan digoreng, bukan dari ikan asap. Tapi sama-sama enak sih guys. Kalian udah pernah belum nyobain mangut lele? Kapan-kapan kita bikin ya. Jangan lupa like dulu dong. Aku juga mau ngasih tahu nih guys, kalau bumbu yang di blender sama bumbu yang diulek itu kematangannya lebih cepat bumbu yang diulek, karena dia nggak perlu tambah air. Kalau bumbu yang di blender ini kan tadi aku tambahin air, jadi untuk tingkat kematangannya agak lebih lama daripada yang diulek seperti itu. Tapi kalau untuk rasanya sih sama aja. Kalau blender ini kan buat kita yang mau lebih praktis dan lebih cepat seperti itu. Nah, bumbunya udah mulai matang seperti ini, airnya sudah menyusut banyak dan baunya udah tercium kemana-mana. Kita masukkan dulu santan yang encer. Ini tadi masih ada sedikit sisa bumbu yang menempel di blender, kita bersihkan dulu ya. Sayang kan? Subscribe dulu buat yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video baru dari kami. Melorot. Nah, kita masukkan tahunya. Tahunya masuk lebih dulu. Ini dimasak di api kecil supaya nanti tahunya meresap, bumbunya meresap ke pori-porinya si tahu. Kita tutup. Kita tunggu sampai mendidih, baru nanti kita masukkan ikan asapnya dan santan kental. Nah, saat ini sudah mau melembung, bergemuruh, berbusa, kita aduk. Usahakan santannya jangan sampai pecah ya. Kita masukkan cabai rawit ini, 5 butir cabai rawit yang tadi itu kita masukkan. Aduknya pelan aja supaya tahunya ini nggak hancur, karena belum matang ya. Kalau misalnya tahunya udah matang sih nggak apa-apa, karena tahu yang matang itu kan lebih berongga dan kokoh. Ini kan belum. Fungsinya ini supaya tadi santannya nggak hancur. Kalau santannya hancur itu kan nanti ada agak melondo gitu ya. Apa namanya ya? Ya seperti itulah, pecah. Oke, kita tutup lagi sampai tunggu mendidih. Ini udah mendidih. Kita masukkan ikannya. Ikannya tadi ya.
Bismillah. Sedap sekali. Mangut ini cocok banget buat makan nasi uduk, cocok. Makan nasi, masuk. Makan lontong atau ketupat, marah endes banget. Soalnya dulu waktu di Natuna itu kan orang-orang sana kalau makan ketupat itu kan ketupat atau lontong kan pasti pakai gulai ikan tongkol seperti itu, dan itu mantep banget. Kapan-kapan ya kita bikin gulai ikan tongkol kalau pas ikannya lagi murah. Kalau ada yang ngasih juga boleh deh bikin gulai ikan tongkol. Nah udah seperti ini, kita masukkan santan yang kental tadi, masukkan. Kebayang nih enaknya. Oh ya, aku kalau misalnya ngasih garam sama penyedap itu biasanya di bagian terakhir sebelum diicipin. Tapi kalau ini aku mau biar lebih meresap, kita kasih sekarang aja ya. Sebenarnya alangkah baiknya kalau misalnya kita ingin meresap banget, itu di awal tadi atau pas di blender atau bumbunya pas diulek tadi dihaluskan, itu dikasih garam. Tapi aku nggak mau. Sejak baca artikel tentang apa itu namanya kesehatan itu kan pemberian garam dan penyedap itu dilakukan beberapa detik sebelum sayur ini diangkat atau kompornya dimatikan. Nah ini tadi kan udah mendidih. Ini tadi kan udah kasih garam, kita icipi dulu apakah kurang. Kalau misalnya kurang kita bisa tambah ya. Bismillah. Sedikit, kurang sedikit. Nah nanti kalau misalnya kalian mau dipas-pasin boleh kok. Dan rasa ikan asapnya sudah mulai merasuk ya ke semua kuahnya itu. Kita kasih sedikit penyedap segini aja karena memang sifatnya seafood-seafoodan atau ikan asap ini kan udah sedap ya. Ini udah mulai mendidih lagi. Kita akan matikan kompornya dan akan kita plating. Ini hasilnya nih. Masak apa kamu hari ini? Aku masak mangut tahu tongkol. Jangan lupa like ya. Sudah jadi deh mangutnya. Bikin makan jadi manggut-manggut ini. Oke, kita akan sempurnakan rasanya dengan bawang goreng. Taburi bawang goreng. Makin mantap, makin nikmat. Masak apa kamu hari ini? Ini bisa di-recoup loh, silahkan. Masak mangutnya udah selesai nih guys. So, aku pamit undur diri dulu ya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.